Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Bufina Irfana Rosyada. Sekarang kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, panas di sekitar kita. Pembelajaran 4. Apa tujuan belajar kita hari ini? Yang pertama, siswa dapat menentukan cara-cara perpindahan kalor. Yang kedua, siswa dapat membuat ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Sebelum memulai pelajaran, agar lebih semangat, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Sebelum memulai pembelajaran, Bu Vina ingin bertanya, bagaimana panas matahari bisa sampai ke bumi? Panas matahari bisa sampai ke bumi karena mengalami perpindahan kalor atau perpindahan panas. Perpindahan kalor adalah perpindahan panas dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita telah menjumpai perpindahan panas. Misal, saat kita memasak air sampai mendidih, saat kita meletakkan sendok logam ke dalam gelas berisi air panas, lama-kelamaan sendok akan terasa panas. Saat kita menjemur baju basah sampai kering di bawah sinar matahari. Banyak kegiatan yang telah kita lakukan, namun ada beberapa hal yang belum kita ketahui bahwa itu termasuk dalam perpindahan panas secara apa. Ada 3 cara perpindahan panas. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Terjadi pada benda padat, terutama logam. Diumpamakan seperti kegiatan estafet buku bersama teman-teman kalian, di mana buku berperan sebagai kalor dan orang sebagai perantara. Saat melakukan estafet buku, maka yang berpindah hanya bukunya saja, sedangkan kamu dan temanmu tetap diam di tempat dan tidak berpindah. Hal ini sama seperti perpindahan panas secara konduksi, hanya kalornya saja yang berpindah dan perantaranya tetap. Contoh, saat kita meletakkan nasi panas ke dalam piring, lama-kelamaan piring akan terasa panas. Ketika kita membuat teh dan memegang ujung sendok yang lama-kelamaan terasa panas. Contoh selanjutnya, setrika listrik. Ketika setrika listrik dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika tebal. Perpindahan kalor yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya, terjadi pada benda cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan naik ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut berpindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat kita merebus air. Air yang berada dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya.
Selain itu, perpindahan panas secara konveksi menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat dapat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut dapat terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas, sehingga udara di darat akan naik dan udara laut akan menggantikan udara yang naik. Karena keadaan tersebut, pada malam hari nelayan akan melaut dan pada pagi atau siang hari mereka akan kembali ke daratan. Contoh selanjutnya, asap cerobong pabrik. Asap yang keluar dari cerobong pabrik ialah udara panas yang tercampur dengan polusi. Udara yang panas tersebut naik dan digantikan oleh udara yang baru. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi, yaitu perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Ketika kalian sedang pergi berkemah ke pegunungan, udara di sana sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kalian membuat api unggun. Panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas tersebut terjadi secara radiasi. Contoh radiasi yang pertama, saat kalian menghangatkan badan di dekat perapian. Yang kedua, mengeringkan ikan di bawah sinar matahari. 3. Petani mengeringkan padi di bawah sinar matahari. 4. Saat kita menjemur baju di bawah sinar matahari. Dan masih banyak lagi, anak-anak bisa mengidentifikasi sendiri. Selanjutnya, ayo membaca. Bu Vina ada sebuah teks yang berjudul Perpindahan Kalor Secara Radiasi. Teks tersebut merupakan contoh teks penjelasan atau eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya lainnya bisa terjadi. Lalu, bagaimana langkah-langkah melingkas teks eksplanasi? Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. 2. Catatlah gagasan utama pada masing-masing paragraf. 3. Ubahlah gagasan-gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang jelas dan mudah dipahami. 5. Pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita terima